Dan di sini ya kita akan mulai pada minggu ini, minggu tanggal 15 November 2020. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini ya Tuhan, ketika kami sudah boleh bangun ya Tuhan dan kami boleh beraktivitas. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati ya Tuhan untuk mendengar. Dan biarlah ya Bapak, Kau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti ya Tuhan firman yang akan Kau sampaikan melalui kata-kata ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah berdoa pembukaan. Sebelum kita masuk pada firman, mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 50. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 6. Kakak bacakan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dihujani. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak. Oke. Ya, firman Tuhan pada hari ini kita akan mengangkat judul, yaitu bukan kita mengangkat judul sih. Firman kita mengangkat judulnya yaitu pemimpin yang berintegritas. Sebenarnya Kak mau kasih tahu dulu. Ini kan judulnya aja pemimpin yang berintegritas. Tapi kenapa kok dari bacaan kita tadi judul dari topnya yaitu ketaatan hamba Tuhan? Belum nggak kok masih antara pemimpin dan hamba. Gitu. Biasanya kan kalau kita bicara soal pemimpin masih kita bicara soal apa sih? Leadership, kepemimpinan itu kok beda gitu. Nah, itu akan kita bahas pada kakak akan mulainya dengan yang pertama kakak akan ngasih pertanyaan ke dua kakak-kakak yang tadi ini. Iya. Kakak kan ngasih pertanyaan tentang perbedaan dari dua subjek. Yang pertama yaitu pemimpin dan bos. Yang memimpin akan kakak tanyakan ke Kak Andi, yang bos akan kakak tanyakan ke Kak Priscilla. Nah, kakak akan tanyakan dulu ke Kak Andi. Pemimpin itu seperti apa sih Kak? Pemimpin. Kalau menurut Kak Andi sendiri, pemimpin itu sama bos itu sebenarnya sama. Jadi mereka itu sama-sama memimpin, sama-sama ada di atas jabatannya. Tapi bedanya pemimpin kalau menurut kalian itu, pemimpin itu dia adalah seorang yang lebih kalau dibilang lebih mau ikut andil dalam sebuah pekerjaan bersama anak-anak buahnya. Dan pemimpin itu adalah orang yang benar-benar lebih mengenal anak buahnya satu sama yang lain. Ya kalau itu kalau bos itu sebenarnya ya mungkin kayak di company kan pasti semua pasti ada bos, pasti ada. Tapi yang membedakan pemimpin dan bos itu adalah bos itu lebih kayak dia itu lebih suka nyuruh, lebih kayak pointed gitu loh. Pemerintah gitu. Iya, pemerintah sebenarnya kayak jadi dia itu enggak yang misalnya tidak mendorong dan banget. Dia kayak suruh kamu tuh harus gini. hanya menuntut ya. Iya, menuntut. Jadi kayak take it for granted. Oke. Nah, kalau misalnya menurut kakak, kalau kakak simpulkan ya, kakak di
tempat kuliah dulu waktu masih belajar di semester awal itu ada mata kuliah yang namanya manajemen. Nah di situ ada dijelaskan tentang atas sendiri itu ada pemilik saham gitu kan. Yang tengah-tengahnya itu ada direktur atau direksi. Mungkin kayak gitu ya, direktur atau direksi itu yang lebih ke pemimpin yang lebih mengenal gua sedangkan pemilik saham. Ya, gua tahu beres. Uang lah. Ya pokoknya aku cuma tahu ambil keputusan sama uangnya kan sih. Nah kayak gitu contohnya. Jadi sampai di sini udah paham ya artinya pemimpin dan bos. Nah kita kan akan berbicara lebih dalam tentang pemimpin dan bos dan juga nanti akan ada di sini sedikit soal hamba. Karena di sini adalah judul ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Nah untuk selanjutnya kakak akan mau jelaskan nih untuk belum masuk ke Randi, kakak akan jelaskan dari awal ketika pemimpin itu ada, pemimpin itu pasti dipilih oleh Tuhan, iya Pak ya? Iya, pasti semua pemimpin, bahkan pemimpin negara kita pun yang mungkin tidak kenal sama Tuhan, yang beda aliran dengan kita, itu juga dipilih oleh Tuhan. Di situ ada andil Tuhan di situ. Oleh karena itu, kalau menjadi pemimpin pasti harus punya apakah relasi dengan Tuhan. Kita harus yang jadi pemimpin harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya kalau kita tahu sekarang mungkin di sekolah, kepala sekolah itu kan ada pemimpin, pasti dia punya relasi yang dekat sama Tuhan, entah itu yang beragama beda dengan kita, entah itu yang seiman dengan kita, pasti mereka memiliki relasi dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, dia nggak ngerti, dia nggak punya hikmat dan dia nggak bisa memimpin bawahannya. Nah untuk pimpinan bawahan dan bacaan tentang kita pada hari ini tentang ketaatan hamba Tuhan dari ayat 4 sampai 6 akan dijelaskan oleh Kak. Silakan. Ya, jadi pemimpin kayak tadi yang dibilang Kak Paulus ya, pemimpin dan bos, pemerintahan itu akhirnya itu sebagai suatu pilihan. Nah, kita pribadi, kita pasti akan menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Kalau aku masih kecil gitu kan, pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan gimana sih caranya kita untuk memimpin diri kita sendiri? Nah, itu ada di ayat 4 sampai 6 ini yang kita barusan baca. Jadi Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dalam perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nah, jadi pemimpin itu karena kakak bilang tadi pertama pemimpin itu mengambil andil dengan pekerjaan dengan anak buahnya, kita memotivasi, memberi semangat baru, seperti itu pemimpin. Kenapa kalau kita harus memiliki lidah seorang murid? Kenapa sih Kak? Menurut kita berdua ini, kenapa sih kalau Tuhan sampai bilang lidah seorang murid? Coba aja deh. Oke, ladies first ya. Kenapa harus lidah seorang murid? Mungkin kalau aku personally thinking, pikirnya kayak gini, karena misalnya kita memimpin, mungkin kayak bos gitu, kita memimpin karyawan kita. Ya, mesti bos ini atau pemimpin sebuah perusahaan ini lebih tahu lebih dalam dong tentang perusahaannya dia. Nah pasti lidah seorang murid tadi dia harus tahu gimana cara dia ngomong ke karyawannya dia. Jadi karyawannya dia ini mengerti maksudnya, jadi nggak ada kayak mungkin kayak diskon itu sih. Oke. Tadi bicara soal apa kan lidah seorang murid. Yeah. Itu aja pakai yang telinga itu. Belum. Oke. Terlalu jauh. Oke. Kita pengennya ekspresi apa? Oke. Lidah seorang murid. Kalau Kak Paulus sih nangkapnya gini. Murid, kalau kita bicara soal murid, ketika murid berhadapan dengan gurunya yang seharusnya loh ya, bukan yang kita lihat yang sekarang yang murid yang agak sopan sama gurunya gitu kan. Kalau seharusnya murid saat terhadap atasannya atau gurunya atau pemimpinnya, itu biasanya dia menggunakan lidahnya dengan sangat bijak. Contohnya, kalau kita ngomong sama dosen, guru. Kalau kita ngomong sama guru nih, kalau kita ngomong sama guru gitu kan, kita ngomong misalnya ngumpulin tugas, misalnya terlambat, otomatis kita akan mulai dengan apa? Permintaan maaf. Nggak mungkin kita akan ngumpulin tugas, Bu, mari. Nggak mungkin, ya kan? Kita, Bu, maaf, ini saya barusan bisa mengumpulkan tugas. Kan seperti itu, ada mengunggah tunggu. Nah, berarti kalau menurut kakak di sini adalah lidah seorang murid itu berarti kita harus menggunakan tata krama kita sebagai seorang murid, sebagai bawahan kepada atasan atau guru, kayak gitu. Oke, jadi benar kata Kak Paul, benar juga kata Kak Rizali, lidah seorang murid. Nah, murid itu dididik ya. Nah, kenapa kok kalian sekolah, terus kenapa kalian jadi murid atau biasa disebut sama peserta didik kayak gitu kan?
karena kalian itu dididik oleh siapa ya? Dididik oleh guru gitu kan. Tujuannya kan sekolah itu dididik. Jadi menggunakan lidah sebagai seorang murid adalah menggunakan dengan berpengetahuan, dengan tata krama, dengan sopan santun gitu, nggak sembarangan. Bahkan jadi pemimpin, kenapa membutuhkan lidah seorang murid gitu Kak? Karena seperti itu, walaupun kalian sebagai pemimpin, kalian harus juga tahu tata krama, karena kalian itu adalah orang yang berpendidikan. Murid itu berpendidikan gitu kan, karena dididik, dia belajar di sekolah, belajar dimanapun, walaupun di les-lesan kalian juga akan tetap dibilang murid kan, seperti itu. Nah lalu di bawahnya lagi, setiap pagi ia mempertajam, ini masih ayat yang keempat ya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, tadi Kak Paulus kan sudah ingin ekspresi ya. Kenapa sih Kak? Tadi tiba-tiba ingin ekspresi. Oke, apa nggak kaitannya nih Kak? Nah, berkaitannya gini. Kita sebagai orang murid nggak hanya kita berbicara, ya kan? Pasti kita lebih banyak mendengar. Kalau kita bicara soal itu, beda kalau pengajar kan kita lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tapi kalau murid kita akan lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Oke. Mungkin Kak bisa menambahkan? Kalau aku sih personally mikirnya kan di sini dibilang setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita sendiri itu juga seorang murid. Ya, kita murid Tuhan gitu loh. Nah, apa yang kita pelajari dari Tuhan ya dari Alkitab ini? Misalnya kalau aku tuh bilang Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan ke kita, which is kita ini juga muridnya Tuhan. Ya. Nah, Tuhan itu setiap pagi mempertajam pendengaran kita itu. Mungkin kalau aku nanti lebih kayak hikmat gitu loh. Misalnya kayak, oh aku pagi ini mau ngapain? Oh aku hari ini apa yang perlu aku selesaiin dulu, misalnya tugas-tugas. Misalnya, oh aku perlu kerjain tugas ini. Lebih kayak lebih peka gitu loh pendengarannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman relasinya. Jadi antara kita mendengar dan berbicara. Nah kita berbicara seperti seorang murid yang membicarakan apa Kak? Murid itu pasti mendengar dari gurunya. Karena kakak sendiri ya, ini benar-benar pengalamannya kakak. Muridnya kakak itu sudah bisa dibohongin kan. Jadi apa yang kakak bilang pasti akan ditagih gitu kan. Jadi murid itu pasti akan mendengarkan gurunya dibanding orang tua, benar nggak? Setuju nggak? Kan? Jadi apapun yang dibilangkan oleh guru pasti didengarkan oleh murid. Nah kita sebagai umat Kristen, guru kita siapa sih teman-teman? Guru kita Tuhan Yesus. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan Tuhan gitu. Agar apa yang kita sampaikan, semangat baru yang kita sampaikan itu juga adalah semangat baru yang dari Tuhan. Oke. Itu yang ayat keempat, ada dua yang bisa kita pelajari dari lidah seorang murid dan mendengar seperti seorang murid. Lalu ada lagi nih Kak. Aku di ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jambutku. Apa sih Kak? Wah, harus ada punggung. Menurut Kakak gimana? Aku sih salfok sampai mencabut jambut sakit. Bukan gue jalan kayak belum ada jambut. Apa tadi? Apa tadi? Yang ayat kenapa ya? Memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku saja. Iya. Kalau aku sih melihatnya gini. Nah, kalau anak sih melihatnya gini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Ini lebih sama seperti omongannya Tuhan yang dulu di nggak sih? Di Perjanjian Baru kita pernah dengar tentang berilah ya jika kau ditampar pipi kananmu, berilah pula pipi kirimu atau kebalik. Ya itulah pokoknya. Nah, mungkin lebih kayak gitu sih. Jadi kita sebagai orang Kristen ya, kita sebagai hamba, kita sebagai pemimpin, kita juga harus siap yang namanya cercaan, magia, gibah, yang apa namanya sebenarnya itu ya sebenarnya nggak penting untuk kita dengar, tapi itu akan menjadikan kita kuat gitu. Tuhan aja bilang, kalau kamu ditampar ini, berikan juga ke kamu. Maksudnya gini, ya emang resiko mengikut Tuhan itu juga enak, gitu loh. Resiko kita menjadi pemimpin seorang Kristen itu nggak enak, apalagi di negara yang seperti ini ya kan, negara yang dalam arti kita minoritas, pasti banyak diskriminasi, diskriminasi ya, apa namanya itu disendirikan, ya semacam dikucilkan, nah kayak gitu pasti ada yang namanya. Nah maksudnya di sini adalah
memberi tubuhku pada orang yang mengalami. Ketika kita akan mengalami itu ya sudah terima. Tuhan minta kita terima. Karena apa? Itu menjadikan kita kuat. Itu yang menjadikan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena dari situ Tuhan akan dimuliakan. Habis itu. Oke, kalau aku ngomongin tentang memberi buku ini ngingetin aku sama kata-kata I got your back. I got your, tau kan sih kata I got your back. Oke, ya. I got your back. Kayak misalnya kita mau temen kita dia ada problem kayak aku lagi gini terus kita bilang I got your back sis. Aku bersamamu gitu. Ya, aku sama kamu gitu. Itu translate Indonesia. Tapi kalau kita lebih telah lagi, sebenarnya bahasa Indonesia I got your back itu sebenarnya aku jagain belakangmu gitu. Nah, itu ngingetin aku, jadi sama komunitasku itu mentorku pernah bilang kayak gini. Kita kalau perang, apa yang harus dilindungi? Bagian apa dari tubuh kita yang harus kita protek? Kalau lagi perang, Kepala sih. kepala, oke, jantung, oke. Tapi sebenarnya kalau kita perang, kita kan pasti ada shieldnya gitu loh. Oh iya. Ada pakai apa-apa. Tapi terkadang kita nggak lihat apa yang di belakang kita. Betul. Bisa aja kita dapat serangan atau tembakan dari belakang. Kayak gitu katanya we got your back. Itu artinya lebih kayak aku tuh jagain kamu dari belakang. Oke. Jadi kita itu saling menjaga. Itu ngingetin aku terus sih kayak I got your back gitu ya. Jadi kayak kita itu tetap jagain satu sama lain. Jadi if anything happen, kalau ada sesuatu yang terjadi itu kita saling jagain. Kita selalu kayak awas gitu. Gitu. Oke. Sudah jelas banget kan dari Kak Paulus seperti itu, Kak Krisna seperti itu. Nah, jadinya dari tiga ini teman-teman, dari lidah seorang murid, telinga yang mendengar seperti seorang murid, lalu memberikan punggung seperti itu. Ada tiga hal yang udah ketika kita menjadi pemimpin kita harus memperhatikan tiga hal ini. Ini jangan juga dibahas. Sama coba dicari. Ya itu artinya sama gitu, menjadi antara punggung dan janggut. Lalu tidak menyembunyikan luka, itu kan sama dengan artinya tentang kesetiaan gitu kan. Tentang apa yang sudah kalian lakukan, tentang apa yang sudah kalian ucapkan sebelumnya sebagai seorang murid, yang sudah kalian dengarkan dari guru kita Tuhan Yesus seperti itu. Kita tetap setia menjalani kehidupan kita. Nah, sekarang kita kan kakak-kakak tadi baru sebelum ini udah bilang kan, kita pemimpin untuk diri kita sendiri gitu kan. Dari tiga hal ini, lalu dengan diri kita sendiri sebagai pemimpin, nah apa kaitannya? Nah itu nanti ya silakan Kak Prisil. Apa kaitannya memimpin diri sendiri? Sebenarnya ada pepatah, ada pertanyaan bilang leaders itu born atau made? Menurut kakaknya? Kita agak ini. Leaders are born or made. Jadi leaders itu pemimpin itu dilahirkan atau dibuat made. Menurut kakak apa? Kalau menurut kakak sih sebenarnya kakak dulu. Leaders are born or made. Kalau menurut kakak sih leaders itu dilahirkan. Born. Karena apa ya kan? Bingung juga ya rasanya. Misalnya ada yang pernah bilang kita terlahir sebagai seorang pemimpin, bukan ekor. Ya kan berarti ya itu emang sebenarnya adalah takdir kita. Takdir apa sih? Destiny. Nah itu adalah destiny kita. Jadi misalnya kita terlahir sebagai pemimpin ya jadilah pemimpin yang seharusnya seperti itu. Aku gak jadi mikir sih Kak. Lain kali mungkin diberikan dulu deh Kak. Aku tuh baru kayak on my mind tuh baru tengah-tengah tadi. Nabi juga ya, Iya. Kita nggak sama sekali. leaders are born or made. Are born or made. Menurut saya leader are made. Made. Leader are made. Why? Karena menjadi seorang pemimpin itu pilihan.
Kalau menurut saya ya, kamu mau jadi pemimpin atau kamu nggak mau jadi pemimpin, ya kayak tadi, kamu mau jadi pemimpin atau mau jadi bos itu pilihan. Gitu, untuk sesama kita, gitu kan, untuk sahabat-sahabat kita mau menolong sahabat kita atau enggak itu tuh pilihan. Jadi itu tuh dibuat dari diri kita sendiri, makanya juga ada pelatihan atau seperti itu. Itu sih menurutku. Tadi aku belum jelasin alasanku juga. Alasannya kamu sebenarnya kenapa memilih Leaders are Born ini. Jadi kita kan mungkin pernah dengar atau pernah belajar, apalagi yang mungkin suka tentang psikologi, ada yang namanya sifat sanguistik, ada melankolis, ada pragmatis dan segala macam. Nah, ada yang sifatnya orang itu terlahir ketika lahir, terus dia berkembang mulai kecil sampai dia dewasa. Itu ada yang orang yang lebih suka menyendiri, ya kan? Atau lebih suka sesuatu yang melankolis, ya kan? Apa nangis, apa gitu. Tapi kalau seorang pemimpin itu, kalau menurut kakak itu lebih ke gimana ya? Ketika dia mendapatkan situasi, dia akan mengambil dia akan mengambil pilihannya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dia di situ memang sudah ada dari sejak dia lahir, sejak dia berkembang, dia sudah punya sifat seorang pemimpin. Jadi dia, kalau menurut kakak itu sangat berguna. Oke. Kalau ini personal opinion ya. Kalau personal opinion aku adalah leaders are made. Kenapa? We all born winner. Kita semua itu terlahir seorang pemenang. Why? Kenapa? Dari pertama kita lahir, kita ngomongin tentang biologi sedikit, tapi don't get me wrong, jangan salah paham ya. Pertama, kalau kita belajar biologi, bayi itu dibuat dari sel sperma dan sel telur. Gitu. Nah, sel spermanya yang bisa masuk ke sel telur itu cuma satu, yang lainnya mati, which is kita ini already winners. Gitu. Itu. Dan yang kedua, kenapa kita ini leaders are made gitu. Sebenarnya leaders itu nggak selalu tentang kita memimpin orang lain, kita memimpin kayak Musa memimpin bangsa Israel, nggak usah terlalu jauh, tapi balik lagi ke diri sendiri, individual kita sendiri. Terkadang kita itu lupa bahwa misalnya kita ajarin orang, kayak misalnya orang tua ngajarin anaknya, oh kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Nanti one day, suatu saat kalau ada itu udah besar, dia itu akan nggak punya pilihan gitu misalnya. Karena jujur aku cukup banyak nemu kasus kayak gitu, bahwa mereka itu karena terlalu sering orang tuanya bilang, karena terlalu sering orang tuanya tuh kayak karena terlalu sering orang tua itu kayak kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Jadi kayak kita sendiri tuh jadi nggak tahu pilihan kita tuh apa. Nah jadi leaders are made itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita itu mau menjadi kepala atau menjadi ekor itu kembali lagi pilihan kita sendiri. Kamu mau jadi kepala atau jadi ekor. Nah terus ngomongin tentang integritas. Integritas adalah kayak kejujuran. Karena juga itu ada IPE. Integrity kayaknya apa aku lupa. Entrepreneur. Aku nggak ngerti malah. Gak itu internal kampus seperti itu. Kenapa kita itu juga di yang keempat kan di pemimpin itu juga kan tadi Kak Ani juga mention sih tentang pemimpin itu harus mendengar seperti seorang murid. Istilahnya kalau misalnya kita lagi misalnya kita punya kita di perusahaan gitu, kalian jadi seorang leader, maksudnya jajaran atas perusahaan itu. Terus kalau misalnya ada komplain, misalnya kayak klien sama customer ada komplain, kita juga harus dengerin dong komplainnya mereka punya komplain apa. Kalau kita dengan egonya kita dengerin komplain kayak, kita nggak kayak gitu deh, kita kayak gini deh, itu bikin apa ya, kayak kamu nggak bisa mendengarkan mereka seperti seorang murid. Saya murid itu mendengarkan dengan jelas, kayak benar-benar
istilahnya memahami apa yang orang ini sampaikan gitu, biar nggak ada miskom. Jadi kayak misalnya mereka punya komplain, kita terima dengan baik, kita dengar dengan baik, memang kita apa istilahnya untuk upgrade diri kita sendiri, untuk upgrade misalnya perusahaan mereka, untuk ya pokoknya untuk upgrade diri sendiri, kita juga mungkin ada masukan dari orang lain gitu. Misalnya kayak aku dikomplain sama temenku kayak, Chris kamu tuh kok terlalu kayak gini ya, kok kamu terlalu kayak gini lah. Kita terima, kita refleksikan diri sendiri bahwa apakah aku benar seperti itu, kalau memang yang benar ya, we try to get better. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seorang leader itu pasti mereka ikut kayak seminar, mereka ikut kayak pelatihan itu buat apa? Buat untuk mengupgrade skillnya mereka, untuk misalnya kalau saham nih, jadi kan kalau lu ngomongin tentang pemegang saham, orang main saham itu juga ada caranya, ada skillnya gitu loh. Nah dari situ mereka kan cara tahu saham perusahaan ini bagus, saham ini bagus, saham ini bagus, itu gimana caranya mereka ikut seminar, mereka ikut pelatihan. Nah sama kayak diri kita sendiri. Kalau kita mau upgrade diri kita sendiri, kita juga harus istilahnya ya mendengar, maksudnya kayak kalau kita dapat feedback ya kita dengerin. Kita juga jangan mau cuma stuck di situ doang. Karena kalau kita stuck di situ doang ya kita nggak akan bisa upgrade diri kita sendiri, karena kita harus mengupgrade. Masa smartphone aja bisa mengupgrade terus gitu loh. Smartphone tuh ada aja keluar baru apa aja, misalnya Xiaomi keluar baru apa keluar baru gitu loh. Nah sama diri kita sendiri, kita juga harus mau mengupgrade diri kita sendiri. Buat apa? For your own life gitu, buat cerita sendiri gitu loh. Ya, ya kita berawal dari diri sendiri. Ya semangat ya, tidak mudah. Maksudnya kalau misalnya kayak misalnya kalian tahu Gucci itu apa sih? Kalau hidup Gucci Mama lihat tanah liat itu kan awalnya ya gak bernilai apa-apa kan, iya kan? Kalau tanah liat itu dibentuk dengan baik, dibuat, dipikir dengan baik, akan menjadi sesuatu hal yang sangat bagus dan bernilai gitu. Nah kita juga harus add value, kita harus menambahkan nilai plus di dalam hidup kita dengan apa? Dengan cara apa? Dengan upgrade. Terus semangat, sama kayak sakit gitu loh. Sakit tapi ya jadi kesimpulannya dari semuanya adalah ketika kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain pun gitu kan, terutama dari diri kita sendiri untuk jadi pemimpin, kita juga harus mengupgrade diri. Ya contohnya apa sih kak mengupgrade diri? Ya dari baca Alkitab, mendengarkan, apalagi di teman-teman mengupgrade diri itu ikut ibadah PT luar biasa. itu jadi nanti upgrade-nya dari anak PT jadi kakak PT. Itu dari kakak PT jadi masuk bis ya. Kita aminkan apa ketua kita amin. Oke, kita akan lanjut setelah kita ini firman Tuhan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan menutup firman hari ini dengan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang indah pada siang hari ya Tuhan, di mana kami sudah boleh mendengar banyak dari Kak Paulus, dari kami dan juga Pak Risi tentang bagaimana kami menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang berintegritas ya Tuhan, terutama pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita harus mengupgrade kita punya keahlian, kita punya skill, kita punya diri sendiri dengan selalu menjaga relasi dengan Tuhan kita. Karena bagaimanapun ya Tuhan, seorang pemimpin terlahir, seorang pemimpin dibuat oleh Tuhan, kedekatan dengan Engkau, kedekatan dengan Tuhan. Karena dari awal pun Engkau sudah menetapkan kami sebagai pemimpin. Terima kasih Tuhan atas firman yang kita hari ini Tuhan. Kami mau hidup kepada Tuhan bagi banyak hal yang
kami doakan Tuhan. Yang pertama adalah dari studi kami, studi dari GP kami dari berkati Tuhan. Mungkin saat ini masih belum bertatap muka secara langsung ya Tuhan, ada banyak keterbatasan, ada banyak kelemahan ya Tuhan di sistem yang baru ini Tuhan, di sistem tatanan baru ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya dalam sudut hadapan Tuhan. Dan yang berkati ya Tuhan, ketika kami ketika mereka belajarnya harus lewat dari lewat laptop, lewat aplikasi Zoom dan segala macamnya Tuhan. Kiranya berkati ya Tuhan supaya metode belajar ini tidak melemahkan adik-adik kami itu dalam semua pelajaran Tuhan. Engkau pimpin sertai dalam setiap mata pelajaran yang mereka ikuti, sehingga mereka boleh memberikan hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan dan hikmat ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti setiap mata pelajaran yang ada ya Tuhan dan mendapatkan hasil yang dimaksudkan. Kau berkati juga orang tua kami ya Tuhan, papa mama kami, opa oma kami ya Tuhan, dalam setiap kehidupannya, pekerjaan dan segala pertemuan yang ada ya Tuhan. Kiranya itu Engkau ikut campur tangan ya Tuhan dalam setiap pertemuan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati adik kakak kami yang sudah berwarga maupun yang masih di bangku sekolah ya Tuhan. Kiranya kami nyata dan berkati selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua kami ya Tuhan, supaya terhindar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ketika virus ini ada ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang ada yang nyata bagi kami ya Tuhan. Dan dengan adanya virus ini ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, virus ini ada rencanamu, ada tergantung rencana kesalahan atau rencana kesalahan. Kiranya berkati ya Tuhan supaya pandemi virus ini secepat berlalu sehingga kami bisa beraktivitas lagi kembali seperti normal ya Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan ketika setiap harinya kami mendapatkan berita positif kalau virus ini semakin hilang dari kami ini ya Tuhan. Kiranya berkati ya Tuhan supaya demi hari ini ya Tuhan, virus ini boleh benar-benar hilang dari kehidupan ini dan boleh kembali aktivitas kami seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakak layan kami ya Tuhan, di pengurus PT ya Tuhan, mulai dari ketua hingga pelayan-pelayannya Tuhan, dan berkati dalam setiap pekerjaan yang mencari pekerjaan maupun yang sudah dalam pekerjaan ya Tuhan. Kita berkati ya Tuhan dengan sejahtera dan memberikan rasa mengucap syukur dan atas apa yang diterima. Kau juga berkati juga kakak yang masih dalam waktu kuliah Tuhan, dan berkati dalam studi setiap kakak-kakak kami yang sudah skripsi maupun masih semester awal dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga bagi seluruh bangsa Indonesia kami itu yang pertama dari presiden, wakil presiden dan segala jajaran menterinya, berkati Engkau yang memilih mereka sebagai pemimpin kami Tuhan. Biar yang memberkati mereka dalam memimpin bangsa ini supaya bangsa ini semakin maju Tuhan. Jauhkan dari isu-isu intoleransi ya Tuhan yang mengganggu aktivitas kami saat kami beribadah, dan juga berkati juga segala macam masalah yang ada di negara kami ya Tuhan. Biar yang memiliki campur tangan ya Tuhan, Engkau ada hati untuk bangsa kami ini sehingga bangsa kami dijauhkan dari berbagai bencana dan juga keseluruhan Tuhan. Terima kasih Tuhan itu segala kami Tuhan yang sudah kami doakan kepada kiranya Tuhan Engkau membenarkan dan Engkau mengabulkan setiap permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berjalan dari Bapa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini kami bersyukur karena sekarang bagian yang muy importante, very important, sangat penting, yaitu warta tuna. Oke, minggu depan tetap masih ada stay tune di YouTube channelnya di Maranatha. PT tetap ada ibadah online, tetap ketemu kita, tetap nonton YouTube-nya dan tetap beribadah. Terus untuk persembahan kalian bisa ikut orang tua di persembahan di gereja umum, atau kalian yang pakai OVO, link aja, GoPay dan semacamnya, kalian bisa scan QR code ini. Oke, yang tadi ya, jangan lupa di scan. Terus tetap saat teduh, tetap baca
berdoa, jangan lupa ya salat dulu jangan bolong-bolong ya. Karena kita juga ada absen itu loh yang juga tetap jaga tahu. Protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan tetap dijalankan, social distancing, physical distancing, pakai masker tetap harus dipakai ya teman-teman. Jangan maskernya cuma ditaruh dalam diri Atau ditaruh di sini, hidungnya berhubungan. ya juga nggak menutup. Maskernya harus tutupin hidung, mulut, dan dagu, oke? Ya, oke. I think that's all from us. Itu aja dari kita. Sampai hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih.